Ini walaupun cuaca di luar sudah panas ya. Baik. Sudah? Oke. Sudah? Semuanya sudah fokus? Ya. Singkirkan semua yang membuat kefokusan Anda itu buyar. Silakan pegang handphonenya ataupun pulpen ataupun tulisannya ataupun bukunya untuk mencatat materi hari ini. Karena para ulama mengatakan ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kalau tidak bawa pulpen sama buku, minimal bawa handphone untuk materinya nanti difoto jadi bahan untuk rasan-rasan bersama keluarga. Oke, are you ready? Are you ready? Bunda. Nah, udah lupa. Bunda. Bunda. Bunda, Bunda. Konnichiwa. Ya, malah memori ini kurang nyantol ya. Kalau saya bilang konnichiwa, hola-hola. Konnichiwa. Hola-hola. Konnichiwa. Bunda. Are you ready? Are you ready? Ya. Betapa pentingnya retorika untuk jenengan bisa fokus Bu ya. Jadi bayangkan kalau kita ngisi di ratusan anak-anak TK apa itu gimana rasanya kalau nggak bisa retorika. Nah seperti itulah rasanya. Baik Bun, hari ini kita masuk materi 70 kaidah spiritual happiness for mom. Berdamai dengan kenyataan. Kalau buat bunda-bunda semua yang belum lihat materi sebelumnya, nanti silakan bisa disimak video sebelum-sebelumnya. Nanti kalau nggak tahu di mana videonya akan saya share linknya. Karena materi satu dengan materi lain itu saling berkaitan. Kalau materi sebelumnya apa kaidahnya Bun? Tadi yang saya katakan pertama kaidahnya apa? Ketika wanita bahagia semua akan sepakat ya kali itu ya. Ya. Terus kaidah yang kedua hari ini kita coba belajar tentang berdamai dengan kenyataan. Kita sudah belajar di materi sebelumnya. Ternyata banyak sumber-sumber kebahagiaan. Apa aja itu? Nanti kita akan bahas ya. Baik. Bunda, saya mau sampaikan sama jenengan semua. Hidup di dunia ini sejatinya cuma mengisi waktu dengan 3. Dengan apa? 3 hal. Enggak banyak-banyak. Dengan berapa? 3 hal. Yang pertama, manusia mengisi waktunya dengan kebaikan. Dengan apa? Oke, dengan kebaikan. Ahsanu amalan, dengan amalan kebaikan. Yang kedua, manusia di dunia ini mengisi waktunya dengan kesia-siaan. Yang ketiga, manusia ya menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh keburukan. Bunda, hari ini saya mau nanya sama jenengan. Kita duduk berkumpul di sini, ini forum kebaikan atau kesia-siaan? Berarti Bunda hari ini sedang mengisi waktu dengan apa? Kebaikan. Sepakat Bunda? Sepakat. Bunda, kenapa hari ini kok ada bunda-bunda yang sering gibah? Karena wanita memang senang gibah. Oke, sebelum ke sana menjauh ke arah ke sana, saya mau sampaikan sama jenengan semua. Kenapa kok kita melakukan hal-hal yang tidak baik? Itu akarnya berawal dari kesia-siaan. Pernah nggak Bunda merasa kok ngerti-ngerti ujuk-ujuk langsung ngobrol satu forum di Al-Ghibah wal Jamaah? Itu berasal dari apa? Dari tidak melakukan kebaikan dalam kehidupan Bunda. Awalnya cuma nongkrong-nongkrong tuh. Awalnya cuma rasan-rasan, jeng aku gabut di rumah yuk nongkrong. Akhirnya apa? Dengan kesia-siaan itu akhirnya bisa merujuk ke dalam keburukan. Cuma ini aja Bunda. Artinya hari ini dan seterusnya mulailah bersama-sama kita memikirkan dalam 24 jam waktu yang kita jalani hari ini sudah berapa aktivitas kebaikan yang kita jalani. Bun, hari ini jam berapa? Jam 10. Kurang lebih nanti kita forum ini sampai jam setengah 12. Bunda sudah punya agenda kebaikan belum nanti setelah zuhur mau ngapain? Sudah. Nah, hidup harus tertata. Kenapa? Karena kita yang hari ini itu hasil dari masa lalu dan kita yang sekarang penentu di masa depan. Kita hari ini terlalu banyak nuntut tetapi lupa untuk bersujud.
Kita hari ini terlalu banyak insecure tapi lupa untuk bersyukur. Betul Bunda? Di antara banyak bunda-bunda yang mungkin di luar sana disibukkan dengan kesia-siaan, hari ini padahal lagi pawai tetap teko dalam kebaikan. Saya nggak ngomong pawai nggak baik Bu ya, enggak. Tapi artinya jenengan punya prioritas dalam kehidupannya. Maka di dalam Islam seorang muslimah itu harus punya sudut pandang yang berbeda dengan muslimah-muslimah yang lain, dengan wanita-wanita yang lain. Maka selalu saya katakan terhadap wanita, sibukkan dirimu dengan keilmuan, karena wanita kalau nggak disibukkan dengan ilmu pasti akan disibukkan dengan perkara perasaan. Bun, hari ini bener Bu ya? Bener sekali. Betapa banyak sekarang hari ini keluarga berinteraksi dengan suami, dengan anak cucu, dengan tetangga. Kita bukan menggunakan dengan keilmuan, tapi terlalu banyak dengan menggunakan perasaan. Namanya juga kan fitrah manusia, namanya juga emak. Ya jadilah emak-emak yang tidak biasa Bu. Jangan menormalisasi, kan yang lain seperti itu. It's okay. Kalau mereka seperti itu punya prinsip, it's not me. Walaupun teman-teman forum majelis taklim itu seperti itu, it's not me, itu bukan saya. Inilah disebut dengan prinsip kehidupan. Jadi cuma mengisi dengan 3 hal aja. Apa itu? Kebaikan, kesia-siaan, dan keburukan. Makanya Quran surah Al-Asr itu menjelaskan wal asr, demi waktu atau demi masa. Jadi ketika Allah bersumpah demi waktu, berarti penting namanya waktu itu. Apa itu waktu? Ya dikatakan lagi wal asr innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia berada di dalam kerugian. Jadi kesimpulannya, siapa yang orang merugi itu? Bukan orang yang bisnisnya bangkrut, bukan orang yang jabatannya turun, bukan itu. Tetapi apa? Orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, itulah disebut dengan orang yang bangkrut. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia semua dalam kerugian. Tetapi siapa yang tidak merugi? Ya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzi, kecuali mereka yang apa? Nah, amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mengisi dengan keimanan, mengisi dengan amal soleh, dengan nasihat kebaikan dan juga kesabaran. Itu penting Ibu sekalian. Cocok? Masuk? Budal. Maka fundamental happiness, Bun. Kami juga mempelajari bagaimana kebahagiaan versi Quran. Jadi teori psikologi itu muncul baru-baru ini saja, tetapi kebahagiaan Islam itu sudah membahas 1400 tahun yang lalu, Bun. Jadi kalau kami mengkomparasikan beberapa teori-teori psikologi dan kita komparasikan dengan ayat-ayat Al-Quran, itu justru ayat Al-Quran lebih duluan menjelaskan tentang masalah itu. Berarti Islam ini sangat sempurna. Islam ini sangat luar biasa, bukan cuma sekedar ibadah ritual, tapi seluruh aspek kehidupan kita Islam sudah mengaturnya. Indah ya, makanya ada program TV namanya Islam itu Majelis Taklim Muslimah sudah pernah ke sana belum? Sudah. Masya Allah, kapan? Tahun berapa Bu? 2005. Serius? Iya. Oh oke. Tahun-tahun ini belum lagi? Belum. Oke, mungkin bisa diagendakan lagi ke sana ya. Islam itu indah ya, insya Allah. Baik, fundamental happiness. Apa yang paling mendasar dalam kebahagiaan? Jadi kalau dalam kaidah Inggris itu kan happiness itu kan ada apa? Kebahagiaan itu ada happiness sama ada pleasure. Nah, saya memakai kalimat happiness. Semua luka batin berasal dari berharap yang salah. Ini fundamental. Kenapa ke orang mudah kecewa? Kenapa kalau orang ini mudah berharap dan orang ini tidak menerima kenyataan dalam kehidupannya? Karena terlalu banyak berharap dan berharapnya kepada yang salah. Bun, pernah dikecewain sama orang? Sering. Nggak cuma sekali 2 kali, sering ya. Biasanya dikecewain sama siapa? Kecewa itu muncul dari siapa? Kecewa itu muncul terkadang dari orang terdekat dan orang dikenal. Kan nggak mungkin saya nggak kenal sama jenengan terus jenengan ngecewain saya, kan nggak mungkin Bu ya. Ujuk-ujuk ada orang di jalan, jenengan ngecewain saya, lah kenal di mana kita?
ternyata sumber kekecewaan itu rata-rata datang dari orang terdekat. Maka ada muncul kalimat ujian terberat datang dari orang terdekat. Repeat after me. Ujian terberat. Ulangi. Ujian terberat datang dari orang terdekat. Makanya kenapa dalam kehidupan kita rata-rata yang membuat kita kecewa itu siapa? Yang bilang suami ketahuan berarti ini orang terdekat. Siapa? Ya mungkin pasangan, ya mungkin anak, mungkin cucu, mungkin menantu, mungkin mertua, dan mungkin juga tetangga kita, ya. Karena netizen yang paling ya, karena fatwa tetangga itu paling benar segala-galanya, Ini yang terjadi. Maka fundamental happiness hari ini adalah semua luka batin itu akarnya dari apa? Berharap yang salah. Apakah berharap itu nggak boleh? Oh, boleh banget. Namanya juga manusia punya fitrah atau goriza untuk menggantungkan sesuatu kepada di luar dari dirinya. Itu. Makanya kenapa orang Muslim ketika misalnya naik pesawat, kebetulan turbulensi, sedang terjadi goyang-goyang di atas, dia mengucapkan apa? Astagfirullah, ya Allah. Ini goriza, ini naluri, Bu. Dia menggantungkan harapannya kepada di luar dirinya. Kalau non Muslim misalnya, ya Yesus misalnya, ya siapa misalnya gitu ya. Coba bayangkan, Bu, kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan, nggak percaya agama, dia mau bergantung kepada siapa? Ya sudahlah. Ini penting Ibu memahami tentang masalah ini semua. Betul, Bu? Jadi hari ini kenapa kalau kita sering kecewa, nggak bahagia? Karena bisa jadi kita berharap yang salah. Saya nggak mau nunjuk siapa itu, tapi nunjuk diri sendiri. Buka kaca pembesar atau cermin dalam kehidupan jenengan. Oh, selama ini aku berharap kepada siapa? Lanjut. Cocok? Budal. Kenapa saya bawa materi seperti ini, Bun? Karena saya tahu bunda-bunda semua cekelannya HP. Nggak kok bernyatet, anone foto. Iya, nggak sempat dicatat, sudah full memorinya dengan selfie-selfie. Akhirnya sim dikalake foto materi ini. Foto materi ini sim dibusak, selfie ini tetap ono. Begitu ya. Teko wonge, ya istighfar. Astagfirullah. Baik, Bunda, maka hari ini melakukan ya, kita sudah bahas waktu itu di kaidah pertama tentang bagaimana ketika wanita bahagia maka semua akan bahagia. Itu di Quran surah Al-Insyirah, itu ayat 7 sampai 8. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi melakukan kebaikan. Ya, jadi hari ini sibukkan diri kita dengan kebaikan dan pastikan hanya kepada siapa kita berharap, kepada Allah kita memberikan harapan. Jadi hari ini Bu, kita cari muka. Banyak sekarang orang nyari muka kan? Nyari mukanya kita hari ini kepada siapa? Allah. Ya, hari ini kita nyari muka kepada Allah. Coba deh, Bun, sadar nggak? Kalau setiap hari kita ini nyari muka sama Allah, kapan itu? Sholat. Berapa kali kita nyari muka minimal? Berapa kali? Rakaatnya 17 rakaat. Kita minta, coba narasi Al-Fatihah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti selalu dibuka dengan pujian. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kita minta tuh ihdinas siratal mustaqim. Jadi kan itu sama tipikal kayak emak-emak ketika minta duit sama suami. Apa yang dilakukan pertama? Iya, kita kadang-kadang langsung begini atau Mas hari ini kamu begini banget, pernah kayak gitu? Jadi iya, jadi sama ketika kita minta kebahagiaan sama Allah, berdoa sama Allah, itu juga punya retorika, Bu. Enggak ujuk-ujuk kita langsung ya Allah, aku jaluk. Ya Rob, aku minta, ya Allah kok gak adil banget sih sama aku. Lah udah merayu dulu sama Allah atau belum? Udah nyari muka dulu sama Allah atau belum? Ini yang terjadi, Bun. Maka hari ini kenapa kok Al-Fatihah, narasi Al-Fatihah itu benar-benar presisi banget, Bu. Kalau kita bisa melihat itu semua. Oke? Jadi kita bisa melihat di sini
teruslah melakukan kebaikan dan lanjutkan kebaikan selanjutnya. Hanya kepada Allah lah kita sebaik-baik memberi harapan. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, suatu kebaikan, maka teruslah untuk melakukan kebaikan yang lain. Perintahnya di Al-Insyirah ayat 7, nek hak dewe niku sampun melaksanakan kebaikan, maka lanjutkan kebaikan yang selanjutnya. Tanpa tapi, tanpa nanti. Apa itu kebaikan? Banyak sekali, Bu. Jenengan nanti keluar dari sini, lihat ada orang yang membutuhkan, jenengan beri, atau jenengan tolong, atau jenengan apapun itu kebaikan-kebaikan, lakukan semuanya. Karena hukum tabur tuai itu penting dalam kehidupan kita, ya. Jadi sejatinya ketika kita menolong orang lain, bukan menolong mereka, tapi menolong siapa? Iya. Ketika kita membahagiakan orang lain, sebenarnya kita sedang membahagiakan siapa? Diri kita sendiri. Itu penting, ya. Maka karena semua sakit hati bermula dari berharap kepada manusia, karena berharap kepada manusia adalah patah hati yang paling disengaja. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Ya, Bun. Maka hari ini kenapa kok curhat yang paling indah, space dan ruang yang paling terbaik itu adalah ketika semua hamba terlelap dengan tidurnya, kita meromantiskan diri kita dengan sang Kholiknya. Ya, bangun sepertiga malam, benar-benar bangun. Yang lain mungkin pada sibuk dengan aktivitasnya, dengan tidurnya. Kita sedang nyari muka sama Allah kita. Maka hari ini kadang jangan terlalu banyak menuntut sesuatu, tapi kita juga lupa dengan kewajiban kita hari ini, Bunda, ya. Itu, lanjut. Oke. Nah, ini kesimpulan materi dari kemarin, Bu. Silakan bisa difoto. Jadi teori psikologi mengatakan paling tidak sumber kebahagiaan manusia itu ada 3. Ada berapa? 3. Kenapa dari tadi 3 terus ya? 3. Yang pertama itu ada material happiness. Apa namanya, Bun? Material happiness. Kalau dari segi kalimat kita sudah menyaksikan atau sudah mengetahui materi, material. Berarti itu apa? Harta, barang, betul ya? Terus apa lagi? Ya sesuatu yang itu berupa materi. Yang kedua ada social happiness. Apa namanya, Bunda? Social happiness. Dan yang ketiga adalah spiritual happiness. Apa namanya? Spiritual happiness. Jadi, Bun, hari ini kita bisa menyaksikan manusia. Oh, Praketo, Mas Rifki, dibantu agak diserongkan ke Bunda yang sebelah sana, karena baliknya harus kawin meneh. Oh, sudah serong? Atau kurang begini? Kurang begini? Iya. Oh, yang sini nggak ketok? Oh, iya. Solusi. Iya. Di era yang sini minta geser, yang sana nggak kelihatan, yang situ minta geser aja, Bu. Ya. Oke, diatur, Mas, biar semuanya kelihatan, Mas. Gimana baiknya? Bisa? Iya, gimana? Oke, kita coba ya. Bisa kelihatan nggak? Coba, Mas, dibantu, Mas. Apakah yang Bunda sini kelihatan? Yang Bunda sana kelihatan, Bun? Kelihatan ya? Oke. Yang tengah sangat kelihatan ya. Berarti besok kalau Buya Bayu ngisi lagi, duduklah di biar lebih presisi gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah material happiness. Kita sudah mengkaji tentang material happiness itu. Apakah materi bisa membuat orang bahagia yang bahagianya hakiki? Tidak. Bisa membuat orang bahagia, iya, tapi tidak menjadi sebuah sumber kebahagiaan yang hakiki. Kenapa seperti itu? Karena manusia di dalam sebuah riwayat mengatakan, ketika anak Adam diberikan 1 gunung emas, maka manusia itu akan meminta gunung emas yang lainnya. Sifat ketamaan di dalam diri manusia itu ada. Tamak itu apa, Bu? Serakah. Apa lagi? Rakus. Ada lagi? Ya, pokoknya seperti itulah ya, ketamaan. Terus, Bun, material happiness atau kita berbahagia terhadap suatu benda, teorinya berapa bulan bertahannya? 4 sampai 6 bulan saja. Bun, coba jangan perhatikan. Ini mungkin sesuatu hal yang mungkin jangan belum tahu. Jangan punya HP? Punya HP gitu? Handphone, produsen handphone atau gadget atau elektronik apapun itu
dia akan meluncurkan fitur-fitur terbarunya paling tidak 6 bulan sekali. Coba cek. Kenapa begitu? Karena psikologi manusia, dia akan bertahan terhadap suatu benda, kebahagiaannya bertahan cuma sampai 4-6 bulan saja. Setelah itu dia akan biasa-biasa saja. Bun, HP yang jangan pegang hari ini dulu pernah baru? Baru. Terus begitu baru dibeliin apa aja? Casing, agar berharap tidak lecet. Terus dibeliin temper glass. Terus kalau begitu pulang sampai rumah, naruhnya gimana? Masya Allah. Eman-eman ya. Oke, sekarang gimana Bun? Biasa aja. Mencalon, betul ya? Ada yang di sini layar HP-nya pecah-pecah ada? Ada gitu. Jadi kita bisa menampakkan bahwasanya Bunda, hari ini banyak juga orang yang mengakhiri kehidupannya itu gara-gara apa? Mereka saking puasnya sama duitnya, mereka nggak punya kebahagiaan yang tinggi. Kita bisa melihat kemarin CEO dari Hyundai waktu itu kan, kita bisa melihat materinya. Ternyata dia punya uang yang begitu banyak, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan loncat dari gedung tertinggi. Coba bayangkan, kurang apa duitnya coba? Artinya bunda-bunda yang ada di sini, kalau jangan diberikan amanah kelebihan ekonomi, yang dirubah apa? Bukan ekonominya, sudut pandang untuk bagaimana memahami harta tersebut. Apakah orang muslim nggak boleh kaya? Harus Bun. Kenapa? Kita yang bagaimana untuk akan bisa menjadi apa? Dermawan, akan menggerakkan. Kan orang kalau punya perekonomian itu kan akan suaranya akan didengar, benar nggak ya? Benar nggak? Benar. Apakah Islam tidak mengajarkan kebaikan dunia? Mengajarkan. Kenapa? Begitupun doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 1 2 3 4 Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana atina fid dunya, kita minta dulu dunia yang baik, yang hasanah, wa fil akhirati, baru akhirat yang apik. Kenapa? Dengan dunia yang baik kita memasukkan potensi untuk menuju ke akhirat yang baik. Apakah nggak boleh banyak harta? Boleh, tapi pertanyaannya harta digunakan untuk apa? Ini jadi Islam itu memiliki sudut pandang yang berbeda tentang memahami materi tentang masalah harta tersebut. Yang kedua, social happiness. Saya nggak perlu berlama-lama karena ini sudah materi yang pernah kita bahas. Social happiness itu tentang apa? Apresiasi, sanjungan. Kamu cantik hari ini. Hari ini langsingan. Masya Allah hari ini gamisnya udah mulai kendoran. Masya Allah hari ini skincare-nya luar biasa. Apakah manusia tidak akan bahagia ketika dipuji? Bahagia. Betul Bun? Siapa sih di sini yang tidak pengen dipuji? Siapa sih di sini yang tidak bahagia ketika disanjung seperti itu? Tetapi kita sudah menyaksikan bersama-sama bahwasanya dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bersabda, kita tidak mampu membuat semua orang suka dengan kita. Mustahil. Ketika semua orang suka dengan kita, satu sing edan, sopo Allah itu. Tidak bisa. Rasul dapat gelar Al-Amin, orang yang begitu luar biasa, ya, akhlak adabnya begitu luar biasa, tetap dapat cibiran, dikatakan penyihir lah, dikatakan pembohong lah. Itu Nabi, apalagi kita manusia. Ulama bukan, ubaru juga bukan. Kan ada ulama sama ubaru ya. Apalagi kita. Jadi kita tidak mampu atau tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita. Kau itu senang kalau aku, tidak bisa. Sebaik-baik apapun itu orang tidak akan bisa, Bun. Nah, hari ini ketika kita mencari apresiasi terhadap sanjungan, apresiasi terhadap tepuk tangan manusia, hati-hati Bun. Nyamuk bisa mati gara-gara tepuk tangan. Ya, itu. Kalau zaman-zaman anak Gen Z, anak-anak Z dengan cucu-cucu itu bilangnya anak Gen Z itu haus validasi.
dasi. Makanya sekarang itu kan anak-anak Gen Z itu agak sedikit gimana kalau membahas tentang masalah pengasuhan ya. Jadi mereka pengen dimengerti dulu, baru bisa dinasihati. Ya, jadi anak itu nggak senang diceramai. Jadi bangun koneksi, baru silakan mengkoreksi. Kan kita seringnya koreksi, lupa bangun koneksi. Nggak pernah memvalidasi perasaannya. Itulah anak-anak zaman sekarang ya. Kalau dikatakan sebagai generasi strawberry, luarnya HP tapi jerone ya rungkap dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, maka Bun, kita bisa melihat poin yang ketiga adalah spiritual happiness. Sebenarnya spiritual happiness ini sumbernya dari Quranic happiness. Nah, makanya salah satu gelar nama saya adalah Certified Quranic Management. Itu adalah bagaimana kita belajar memanajemen kehidupan kita berdasarkan Al-Quran. Nah, kenapa saya pakai kalimat spiritual ini biar lebih keren aja Bun bahasanya ya, biar lebih masuk juga, karena spiritual itu berasal dari kata Yunani, spirit itu adalah ruh ya. Jadi harapannya nanti semua apapun yang menjadi lini kehidupan kita itu kita tahu sumber kebahagiaannya seperti apa, seperti itu. Nah, kita sudah tahu semuanya, materi tidak membuat orang bahagia secara hakiki, social happiness juga tidak membuat orang bahagia secara hakiki. Kita bisa melihat ternyata dengan spiritual, dengan agama, dengan mendalami ilmu agama, maka kita akan bahagia. Di mana landasannya? Nih, di Quran surah Al-Fat ayat 4. Jenengan silakan catat, silakan difoto. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Huwallazi, dan dialah. Siapa dia? Huwa itu siapa? Allah lah yang satu-satunya yang paling tahu dan cara bagaimana membahagiakan seorang hambanya. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Huwallazi, dan dia Allah, anzalas sakinata dari kata nazala. Makanya kalau Ramadan itu ada malam nuzulul Quran. Itu dari akar kata nazala. Nazala itu sesuatu benda yang turun dari atas ke, ya benar. Kalau turun itu ya dari atas ke bawah ya. Kalau dari bawah ke atas muncrat, mancur ya. Ya karena tadi bermain naik, turun naik gitu ya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, jadi Allah menurunkan apa? Anzala sakinah, ketenangan. Di mana ketenangan? Di harta. Di mana ketenangan? Di sanjungan? Tidak. Fi qulubil mu'minin. Di mana? Hati Bun. Maka jangan macam-macam dengan hati. Nanti Anda mudah sakit hati. Itu. Makanya materi jangan taruh di hati, apresiasi jangan taruh di hati. Ketika apresiasi hilang, ketika harta hilang, yang sakit apanya? Sakit hatinya udah. Ya. Jadi siapa yang memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita? Allah. Dari mana? Lewat mana? Lewat hati. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Artinya, ketika Allah yang menurunkan kebahagiaan itu, ketika kita pengen bahagia, maka dekat-dekatnya dengan siapa? Allah. Wis, Allah tahu bagaimana cara membahagiakan seorang hambanya. Tapi kan terkadang tidak dikatakan seorang itu beriman ketika belum diuji. Banyak orang mengatakan, waduh ujian ini berarti Allah tidak sayang sama aku. Ujian ini Allah tidak akan Allah akan melepas aku begitu saja. Justru dengan ujian itu Allah cinta sama kita. Kenapa? Menungso nek ora dikai masalah keblinger. Dia tahu benar. Iya apa tidak Bu? Iya, banyak orang kalau jangan merasa hidupku nggak punya masalah. Justru itu masalah. Kenapa? Karena hanya orang yang sakit yang berusaha untuk sehat Bun. Jadi kalau jenengan sakit, ya bilang saja kalau jenengan sakit. Banyak di antara kita muslimah tidak merasa sakit dalam kehidupannya. Oke, lanjut ya. Jadi kesimpulannya, siapa yang memberikan kita kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara meraih get happiness versi Qur'annya? Nah, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Yunus 62. Ayo, Quran surat Yunus ayat berapa? 62. Kalau belum bisa foto, kalau belum bisa dilihat, bisa dicatat dulu, nanti buka di rumah masing-masing ya. Di sini ada dua kata yang saya mau notice. Ya, apa itu?
Au ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi 2 poin ketika kita pengen get happiness versi Quran. Jadi Quran itu jangan dibutuhkan ketika mau Ramadan kok Ibu ya. Qurannya aman? Ibu, Qurannya aman Bun? Aman, sudah saya taruh di lemari yang paling tinggi ya. Oke. Aman ya Qurannya ya? Oke. Kalau buka handphone, buka Al-Quran juga betul? Ya, buka, tapi itu list yang ke-7. List pertama Shopee, ya nanti list kedua TikTok, ya dan seterusnya. Ibu-ibu penggemar Shopee buatan di sini? Buatan ya? Enggak ya? Terus belinya barang-barang di mana? UMKM. Gimana? Oh, TikTok Shop ya. Oke, ada lagi. Ya, di sini ada kaum mama masuk Shopee, masukin keranjang tapi tidak pernah dicek out ada? Ada ya. Sering ya. Oke. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak takut terhadap masa depannya, dan yang kedua dia tidak bersedih. Walahum yahzanun, dan dia tidak bersedih dengan masa lalunya. Jadi ada 2 ya konteks ketika kita berbahagia versi Islam. 1, tidak merasa khawatir terhadap masa depan dan tidak bersedih terhadap masa lalu. Bun, saya harap jenengan sudah beres dengan masa lalu jenengan di sini. Masih ada yang apa namanya CLBK cinta lama belum kelar atau mungkin misalnya ada sesuatu hal yang mungkin masih menggantung di dalam kehidupan jenengan, masa lalu jenengan ada? Ya, itulah ternyata teman-teman semua atau bunda-bunda semuanya versi Qurannya ketika kita pengen bahagia, la khaufun wala hum yahzanun. Apa bunda? La khaufun wala hum yahzanun. Tidak khawatir masa depan dan tidak terpuruk di masa lalu. Pasti semua manusia punya masa lalu. Kita semua punya masa lalu dan setiap orang berhak untuk memiliki masa depan. Ya, seperti itu. Oke. Bun, pertanyaan sederhana. Kenapa kita harus berdamai dengan kenyataan? Ayo, silakan dijawab saja versi jenengan masing-masing. Agar bahagia. Agar tetap bersyukur. Biar tenang. Oke, saking tenangnya merem. Ya. Kan sakinah ya. Jadi kan kalau orang bermajelis ilmu itu kan Allah turunkan sakinah. Saking sakinah ya, maban turun. Oke. Kenapa kita harus berdamai dengan kenyataan? Jawabannya adalah karena siapa yang tidak berdamai dengan kenyataan, dia akan merasakan kesedihan, terpuruk kehidupannya karena merasakan kesedihan, karena tidak berdamai dengan kenyataan. Oke, silakan bisa difoto. Kenapa kok kita harus berdamai dengan kenyataan? Kondisi hari ini mungkin bukan sesuai dengan perasaan kita. Mungkin kondisi hari ini bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi saya mau sampaikan sama jenengan semua, kenyataan yang ketika kita tidak berdamai dengannya, maka kita akan merasakan kesedihan. Oke. Bagaimana cara mendapatkan hati yang berdamai? Caranya adalah Al-Quran mengatakan lagi dengan berlapang dada. Sebentar, sekarang jam berapa ya? 11:30 ya? Jadi 1 jam 60 menit itu ternyata kurang ya? Oke, saya percepat saja, nanti mungkin sampai jam 11:30an ya, biar cepat. Oke. Jadi berharap lebih cepat gitu ya. Karena sekarang sudah 11:24. Oke, saya percepat lagi. Bagaimana cara mendapatkan hati yang berdamai? Adalah dengan berlapang dada atau disebut dengan syarhus sadr. Apa? Syarhus sadr. Syarhus itu berlapang, sadr itu hati, dada. Makanya dikatakan yuwas wisufi sudu rinnas, memberikan was-was di dalam dada manusia. Oke, Bud, ini gambar apa? Kali Progo. Kali mana? Oke, sungai. Saya mau tanya sama jenengan.
Nabi siapa yang punya kisah dengan sungai? Selain Khidir ada lagi? Yang dihanyutkan? That's right, Musa. Sudahlah dibuang Nabi Musa tersebut, dipungutnya sama keluarga Fir'aun. Siapa istri Fir'aun? Bu Fir'aun. Ya. Siapa istri Nabi Nuh? Bu Nuh. Siapa istri Nabi Lut? Bu Lut. Masya Allah. Istri Pak Lurah siapa? Istri Pak Dogo? Oh, ada istri Lurah di sini. Lurah Pundi? Hargorejo. Mas Rifki, Hargo mana Mas? Itu tim saya kokap itu. Ya, Tegiri sama Kali Biru. Itu masuk mana? Kokap juga. Ya. Hargorejo ya. Oke. Kita coba melihat Nabi Musa yang dibuang dan dibesarkan oleh Firaun. Kita bisa melihat apa doanya. Doa ketika berhadapan dengan Firaun yang mengatakan seorang nabi, yang mengatakan seorang Tuhan, ya toh? Apa? Quran surat Toha ayat 25 sampai 26 mengatakan ini doa dari Nabi Musa. Kita setiap hari berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ternyata ketika kita mendapatkan masalah, bukan minta dimudahkan masalahnya terlebih dahulu. Ini retorika lagi loh Bu. Apa yang dimintakan? Rabbi shrahli sadri, ya Rob lapangkanlah dadaku. Kenapa? Karena sekecil apapun masalah, nek atine sempit, dadane enggak lapang, maka akan menjadi besar masalah tersebut. Jadi PR-nya, wadahnya siapkan dulu, baru siap untuk menerima masalah, dan mintalah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Hari ini kenapa kok kita tidak berbahagia? Kenapa kok hari ini kita menjalani kehidupan itu tidak berbahagia? Karena bisa jadi karena hati kita tidak berlapang, tidak menerima keadaan dan tidak menerima kenyataan. Karena sudah setengah 12, saya tidak mau mendolimi jenengan. Karena MC sudah mulai geliat-geliuk, ya, MC sudah mulai itu menandakan bahwasanya kita sudah cukup sampai di sini. Ini quotes terakhir dari saya. Orang yang belum berdamai dengan kenyataan cenderung dia akan sulit menemukan jalan keluar. Makanya kalau bahasa kerennya psikologi itu mengatakan escape. Apa itu? Ketika punya masalah, mundur sejenak. Jangan terlalu banyak berkubang di masalah tersebut. Kan kita kadang-kadang kayak gitu, punya masalah, pokoknya ubek-ubek di situ aja. Makanya Rasul ketika Mekah itu jahiliyah, terjadi kemungkaran, perzinahan, mengubur anak bayi, wanita hidup-hidup. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah bermasalah di Mekah itu? Tidak. Merenung sejenak. Escape di mana? Yang dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana? Ya, di Gua Hira beliau merenung, iki jane kepiye to? Ono apa to? Berpikir dengan akal sehat, mundur sejenak, oh begini terjadi Mekah. Maka Allah turunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Mekah menjadi kota yang al-mukarramah, Madinah menjadi Madinah al-munawwarah. Berkat apa? Rasulullah SAW yang cerdas bagaimana melihat kondisi dan keadaan aktivitas waktu itu. Artinya Bun, kalau hari ini kita berhubung dengan masalah tersebut, coba mundur sejenak, lihat keadaan hari ini seperti apa. Bisa jadi ada beberapa faktor. Satu, bisa eksternal, bisa juga internal dalam kehidupan kita. Oke, Bunda semuanya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan buat para bunda-bunda semuanya. Jadi harapannya tetap semangat untuk terus bertumbuh, berproses dan berprogres. Semoga apapun yang menjadi kendala dalam kehidupan kita, yang belum berdamai dengan masa lalunya, semoga Allah damaikan masa lalunya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang bisa ditepuk pundak temannya sebelah kanannya. Hei sahabatku, terima kasih ya sudah hadir. Sehat selalu, yang bahagia, yang happy. Aku tahu kamu itu ngantuan. Semangat, semoga istiqomah ya. Oke, sekarang gantian tepuk tangan kiri temannya, hendaknya. Koncoku,
Matur nuwun ya. Terus diilingi. Semoga engkau juga sehat selalu, istiqomah bertemannya nggak cuma di dunia tapi sampai di surga. Amin. Very good, very fine. Tepuk tangannya hari ini buat kita semua. Ya, ini bentuk afirmasi Bun. Ya, jadi semoga kita berkumpulnya nggak cuma di dunia tapi juga insya Allah sampai di surga. Amin ya robbal alamin. Cekal semanten saking kula, kata kelepatan kula nyuwun pangapunten. Selebihnya nanti setelah tutup dengan doa bersama-sama. Setelah doa seperti biasa persembahan video buat bunda-bunda semua. Dan saya berikan PR hari ini. PR-nya apa? Ya, damel story WA. Ya, sabar. Baik. Bunda-bunda semuanya, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita hari ini. Sebagai hamba yang bertuhan, sebagai hamba yang taat kepada Allah, kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa sejenak. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat panjenengan Allah kabulkan, apapun yang menjadi kendala dalam kehidupan semoga Allah permudahkan, dan semoga yang sedang berjuang garis dua semoga Allah mudahkan garis duanya, yang sedang berjuang ekonomi semoga Allah mudahkan ekonominya, yang sedang berjuang dalam usahanya semoga Allah mudahkan usahanya, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya, sakitnya semoga Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah hadirin bi syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi 'ala ni'matid da'wah. Alhamdulillahi 'ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa la qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tanim tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, Bunda, terima kasih sekali lagi dari kami bersama tim. Mohon maaf memilih kata kelepatan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan serta keberkahan, dan yang paling penting ilmu harus diamalkan sehingga menjadi keberkahan dalam kehidupan kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu ahsanal jaza. Sebelum saya kembalikan ke MC, mungkin bisa disimak dulu video berikut ini. Semoga bisa menambah semangat jenengan untuk terus bermajelis ilmu. Tepuk tangan yang spesial untuk kita hari ini. Oke, konnichiwa. Konnichiwa. Hola hola.
Amin. Silakan, monggo. Bunda-bunda semua terima kasih ya. Pokoknya Bunda sehat selalu, pokoknya tetap dalam kesehatan dan keberkahan. Amin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, untuk siang hari ini sungguh luar biasa karena titik intinya adalah kebahagiaan bunda-bunda yang ada di rumah. Dan terima kasih sekali kepada Ustadz Bayu yang sudah membersamai kami dan kelihatannya ini sangat-sangat mengena pada hati kami. Mungkin bisa buat langganan setiap bulannya nanti Ustadz Bayu mengisi ini sebulan sekali. Ya, sebulan, 2 bulan itu nanti. Tapi biasanya ustaznya yang sibuk sih ya. Tadi sulit untuk membersamai kita. Pokoknya luar biasa sekali dan juga apresiasi kepada yang ikut KJNI tetap bisa hadir di tengah-tengah kami. Kami juga terima kasih dari ibu semua. Terima kasih yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan untuk selanjutnya karena acara mungkin sudah kita anggap cukup, maka alangkah baiknya apabila kita tutup dengan doa penutup kafaratul majelis. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu-ibu semua juga Ustadz dan yang hadir di sini kami mendoakan sehat selalu, bisa berjumpa dengan keluarga dengan suasana yang lebih menyenangkan dan rezekinya bertambah berkah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.